Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami EJL. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan persawahan, dimana pada kali ini kita akan membahas mengenai tanaman yang tumpang sari pada tanaman turi ya. Jadi di pematang sawah atau istilahnya salah galengan itu kita menanam tanaman turi, dan tanaman turi ini biasanya diberi jarak antara kurang lebih antar baris ini dengan baris yang sana itu kurang lebih 2 meteran ya. Kalau baris itu dengan baris ini kurang lebih 2 meteran, dan di antara baris tersebut kami menanam tanaman singkong kawan-kawan ya. Singkong ini adalah tanaman tumpang sari kami yang kita manfaatkan sebagai makanan juga sebagai pakan kan kawan ya. Singkongnya bermacam-macam. Untuk di sini ada singkong biasa ya kan, ini singkong biasa yang biasa singkongnya diambil untuk dimakan, dan ini adalah singkong sayur ya, dimana ini yang dimanfaatkan hanyalah daunnya, bukan singkongnya. Beda dengan yang ini yang dimanfaatkan singkongnya. Akan tetapi dari kita melakukan penanaman modal tumpang sari semacam ini, alhamdulillah tanaman singkongnya tetap subur-subur ya kawan, bagus-bagus, hijau-hijau kan kawan, hingga bagian sana. Dan di sisi lain ya kawan-kawan, singkong ini bisa mengurangi kita atau bisa mengefisiensi waktu kita untuk mencari pakan kambing kawan-kawan. Nah, kalau kan melihat pakan kambing itu kan rata-rata dedaunan ya, dan bahkan pakan utamanya dedaunan kayak gitu. Kita membudidayakan di antara tanaman turi ini, dan hasilnya luar biasa sekali, bagus kawan-kawan. Dan ini pemupukannya juga pemupukan model biasa ya kan kawan, tidak ada yang bagus lah istilahnya, tidak menggunakan pupuk yang dibeli dari toko pertanian maupun yang lainnya. Kita hanya menancapkan saja batangnya, lalu tanaman singkongnya kita pupuk terus menggunakan pupuk kandang. Itu pun sudah bagus kayak gini. Kalau kita pupuk kimia ya saya rasa lebih istilahnya rugi ya kan kawan, karena singkong ini kan nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi, dan di sisi lain singkong itu juga panennya lama kan kawan, semacam itu. Dan ini di sini kita singkong ini hanya sebagai pakan kambing maupun kita jual ya kan. Kalau kita jual ketika membutuhkan uang, kita petik, kita jual yang muda-muda, dan yang tua-tua nanti digunakan sebagai pakan kambing. Dan itu luar biasa sekali pertumbuhannya tumpang sari dengan tanaman turi, alhamdulillah baik-baik semua. Dan di sisi lain kawan-kawan, singkong ini juga mengandung kandungan yang cukup bagus juga bagi ternak ya. Kawan-kawan bisa browsing, lihat-lihat itu juga bagus untuk pakan ternak ya kan kawan. Dan ini perawatan tidak terlalu rumit, tanaman singkong ini sangat mudah tumbuh asalkan tanaman ini tidak kecelup dengan air ya kan kawan. Dan yang jelas tanaman singkong ini ketika sudah tumbuh mereka bisa bertahan sampai lama kan tahunan semacam itu, terutama singkong yang kayak gini kan kawan. Nah, singkong sayur ini itu banyak yang dimanfaatkan daunnya, sedangkan singkong yang dimanfaatkan umbinya kami jarang menanam ya, hanya beberapa, hanya nantinya untuk kebutuhan sendiri ya singkongnya, semacam itu. Dan di sisi lain selain tanaman singkong,
kami juga mulai menanam tanaman ini kan lamtoro ya. Model tanaman lamtoro ini kita tanam karena tanaman lamtoro ini masih kelompok legum ya kan kawan, dimana lamtoro ini memiliki kandungan protein yang cukup bagus, dan tanaman ini cocok banget untuk ditanam di daerah kami. Dan tanaman ini adaptifnya juga bagus ya kan kawan, karena beberapa hal saya browsing di YouTube itu bahkan sudah diuji di NTT atau NTB itu tanaman ini tahan akan kekeringan, sedangkan di lahan kami kan bisa lihat kondisinya lembab kan kawan, dan tidak kecelup air ya. Itu saya rasa ini bagus sekali tanaman ini, dan ini pun perawatannya cukup mudah ya kan kawan. Di sisi lain kandungan tanaman lamtoro ini juga kandungannya dari beberapa peneliti itu bisa membunuh cacing yang ada di ternak kita semacam itu. Dan ini luar biasa sekali ya kan kawan, kalau kita bisa memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Jadi sumber pendapatan, sumber pakan pun bisa tersedia di lahan kita semua ya kan kawan. Dan ini yang paling dominan di sini adalah tanaman turi, dan di antara tanaman turi ditanami dengan tanaman singkong yang digunakan sebagai pakan dan makanan sendiri, serta diselingi dengan tanaman lamtoro yang digunakan sebagai pakan. Dan ini mudah sekali perawatannya, ikan kawan. Nanti kalau sudah tumbuhannya ini sudah besar, coba kita budidaya, kita perbanyak lagi. Semoga tumbuhan ini bisa memberikan efek baik pada ternak-ternak kami ya kawan. Dan setiap pagi kan kawan, kita tetap selalu panen tanaman turi ya. Ini tanaman lamtoronya. Oke kawan-kawan, itu dulu dari kami mengenai tumpang sari tanaman turi, yang dimana di antara jarak tanaman turi masih bisa kita manfaatkan untuk tanaman lainnya, untuk memproduksi pakan maupun pangan bagi diri kita sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.